Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah kita masuk ke pertemuan selanjutnya untuk pembelajaran matematika di kelas 5 SD. Pertemuan keempat, materi tentang perbandingan sederhana. Kalau kemarin kita belajar tentang pecahan, terus operasinya juga, dan sekarang kita belajar dengan perbandingan. Perbandingan ini erat kaitannya juga dengan pecahan yang kita pelajari kemarin. Jadi mohon untuk diperhatikan juga pelajaran kemarin ya. Oke. Sebelumnya, apa itu perbandingan? Coba kita perhatikan terlebih dahulu. Oke, di sini Ustadz ada bola berwarna merah dan juga bola berwarna hitam. Coba perhatikan bola berwarna merah dan bola berwarna hitam. Untuk bola hitam di sini ada berapa? Ada 3. Sedangkan untuk bola berwarna merah itu ada 4. Nah, jumlah semua bola yang Ustadz ada ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. Jadi dari total semuanya ini ada 7 bola, yaitu 3 berwarna hitam dan 4 berwarna merah. Nah, bandingkan bola-bola tersebut. Kalau misalkan kita belajar perbandingan, artinya kita banding ini. Kita bandingkan bola yang berwarna hitam dan bola berwarna merah. Bola hitam dengan bola merah itu ada perbandingannya. Bola hitam ada 3, sedangkan bola merahnya ada 4. Bisa kita tulis 3,2, 4. Ini biasanya bacanya 3 berbanding 4. Jadi perbandingan bola hitam dengan bola merah itu 3 berbanding 4. Kalau misalkan kebalikannya, ada perbandingan bola hitam dengan semua bola. Bola hitamnya ada berapa? Ada 3, sedangkan untuk bola ya semua bola itu ada semuanya totalnya ada 7. Jadi perbandingan bola hitam dengan semua bola itu 3 berbanding 7. Penulisannya bisa 3/7 atau 3,27. Itu untuk penulisan perbandingan ya. Selanjutnya coba perhatikan kembali untuk konsep perbandingannya. Di sini juga Ustadz ada bola berwarna merah dan bola berwarna hijau. Bagaimana perbandingan bola merah dengan bola hijau? Ustadz misalkan saja bola merah ini Ustadz anggap M. Ustadz simbolkan M, sedangkan bola berwarna hijau Ustadz simbolkan H. Nah, perbandingan banyaknya bola merah dengan bola hijau apa artinya? M berbanding H. M,2H ya. M-nya ada berapa? M-nya ada 7, sedangkan untuk hijau yang H-nya ada 9. Jadi perbandingan bola merah dengan bola hijau dinotasikan M berbanding H, yaitu 7 berbanding 9. Nah, selanjutnya perbandingan bola berwarna merah dengan semua bola. Bola merah itu M, sedangkan semua bola apa? Artinya yang merah ditambah hijau ya, M ditambah H. M-nya 7. Kalau total semuanya M ditambah H itu 7 ditambah 7 tambah 9 berapa jadi? 7/16. Kalau misalkan kebalikannya, perbandingan bola hijau dengan semua bola hijau hanya ada 9. Sedangkan untuk semua bola yang M ditambah hanya ada 7 tambah 9, 16. Jadi perbandingannya 6 berbanding 19. Atau bisa ditulis juga seperti ini ya. Nah, bisa nggak kalian simpulkan apa itu jadi perbandingan? Kita tadi sudah membandingin ya, ada bola warna merah, ada bola warna hitam, atau juga ada bola berwarna hijau. Jadi perbandingan itu tidak hanya membandingkan bola saja, tapi banyak hal. Saya jelasin ya. Untuk perbandingan merupakan pernyataan bagian dari jumlah atau suatu kumpulan tertentu. Jadi suatu kumpulan itu bisa kita bandingin, misalkan siswa laki-laki dengan siswa perempuan. Nah, itu jumlah siswa laki-laki itu kan perkumpulan tuh yang bisa kita definisikan. Contoh lagi yang lain, buah mangga dengan buah jeruk.
Bisa juga kita bandingkan banyak buah mangga dengan banyak buah jeruk. Nah, itulah perbandingan. Nah, perbandingan pada umumnya itu ditulis dalam bentuk yang paling sederhana. Ingat ya, jadi tulisannya itu paling sederhana untuk pecahannya. Kalau misalkan 20 berbanding 50, nah kita sederhanakan untuk perbandingannya. Ditulis paling sederhana. Nanti kita jelaskan ya. Nah, untuk notasinya, untuk perbandingan itu A.2B itu dibaca A berbanding B. Bisa ditulis juga A per B. Dimana ini A per B-nya ini kalau misalkan ini bentuknya sudah bentuk paling sederhana dengan apa? Dengan faktornya kelipatannya itu M. Contohnya, perbandingan banyak kelereng merah dengan kelereng biru itu 20 berbanding 15. Itu sama dengan 4 berbanding 3. Dari mana dapat 4 banding 3? Masukkan ke definisi yang tadi. Oke, 20 berbanding 15 itu bisa ditulis apa? 20 per 15. 20 per 15 pecahan ini ya. Jadi 20 per 15 ini kita sederhanakan. Bagaimana caranya kemarin? Dengan mencari FPB. FPB dari 20 dan 15 itu 5. Jadi semuanya dibagi 5. Jadi hasilnya berapa? 4 per 3. Makanya dapat hasilnya sederhana dari perbandingan yang sederhananya itu 4 berbanding 3. Paham ya? Kalau misalkan ketemu seperti ini, perbandingannya kita sederhanakan terlebih dahulu. Karena perbandingan umumnya itu ditulis bentuk yang paling sederhana. Nah, untuk pembacaannya yang tadi ya, Ustaz bilang, itu bukan 4 bagi 3, bukan. Tapi 4 berbanding 3, khusus untuk materi perbandingan. Contoh soal. Di sini ada Ani memiliki 12 pena yang berwarna hitam dan biru. Jika banyak pena hitam itu ada 8, tentukan banyak pena biru. Terus perbandingan pena biru dengan pena hitam, atau lagi satunya perbandingan pena hitam dengan semua pena. Untuk penyelesaiannya, untuk yang pertama misalkan dulu pena biru itu biar nggak susah ya. Pena biru kita misalkan B, sedangkan untuk pena hitam kita misalkan H. Jadi untuk soal pertama, untuk mencari pena biru gimana caranya? Artinya semua pena biru dengan pena hitam dikurangkan dengan banyak pena hitam. Jadi B-nya itu sama dengan 12 dikurang 12 tahu ya. 12 seluruh pena. H-nya itu banyak pena hitam. Berapa jadi? Pena hitam ada 8. Jadi 12 dikurang 8 itu 4. Untuk nomor 2, perbandingan pena biru dengan pena hitam. B berbanding H. B-nya tadi berapa kita dapat? B-nya kita dapat 4. Sedangkan H hitam, kita berapa tadi? Di soal 8. Jadi perbanding berapa? 4 berbanding 8. 4 per 8. Bisa kita sederhanakan? Bisa. FPB-nya itu 4. Jadi semuanya dibagi 4. Hasilnya 1 per 2. Jadi perbandingannya banyak pena biru dengan pena hitam itu 1 berbanding 2, bukan 4 berbanding 8 ya, yang sederhananya. Yang terakhir, perbandingan pena hitam dengan semua pena. Kalau untuk pena hitam tadi 8 ya, sedangkan semua pena artinya pena hitam ditambah pena biru. Berapa? 12. 8 per 12 disederhanakan, sama-sama dibagi 4, jadi hasilnya berapa? 2 per 3. Jadi perbandingan pena hitam dengan semua pena itu 2 berbanding 3. Dilihat ya perbandingannya, kalau misalkan pena hitam dengan semua pena artinya pena hitamnya 8, semua penanya artinya 12. Tergantung apa yang kita bandingkan, dan jangan lupa juga untuk disederhanakan. Lanjut. Ustaz ada satu soal lagi nih. Diketahui perbandingan siswa laki-laki dengan siswa perempuan di kelas Turki itu 4 berbanding 3. Jika banyak siswa laki-lakinya ada 12, yang ditanya berapa siswa perempuan, dan yang kedua jumlah semua siswa dari kelas Turki. Nah, bagaimana caranya? Pertama kita misalkan juga sama, siswa laki-lakinya kita misalkan L, sedangkan perempuannya kita misalkan P. Perbandingan siswa laki-laki dengan perempuan di soal berapa? 4 berbanding 3. Laki-laki perempuan ya, L berbanding P.
itu 4/3. Dari sini sudah kita pasti tahu L-nya itu pasti lebih besar, sedangkan P-nya itu lebih sedikit. Jadi siswa laki-laki itu pasti nanti lebih banyak dari siswa perempuan. Caranya untuk yang pertama, nah lihat nih, untuk mengetahui siswa perempuan ditanya soal, artinya untuk perbandingannya kita puter. Karena ditanya perempuan, artinya perempuan sebagai pembilang. Sedangkan penyebutnya itu siswa laki-laki, karena yang diketahui di soal itu siswa laki-laki. Jadi kebalikannya, bukan L per P tapi P per L dikali banyak siswa laki-laki. Atau kebalikannya, kalau misalkan mencari siswa laki-laki artinya apa? L per P dikali siswa perempuan. Jadi kita masukin P berbanding L. Kebalikannya jadi ya, P-nya tadi itu 3, L-nya itu 4. 3/4 dikali banyak siswanya. Laki-laki ada 12. 3/4 dikali 12 berapa? 3 dikali 12 dibagi per 4. 36/4 itu hasilnya 9. Jadi banyak siswa perempuan itu ada 9. Bisa kelihatan jadi ya, laki-laki lebih banyak. Laki-lakinya 12, perempuannya ada 9. Soal yang kedua, jumlah semua siswa di kelas Turki artinya apa? Kita tambahkan saja. Banyak siswa laki-laki ditambah banyak siswa perempuan. Laki-laki tadi di soal ada 12, sedangkan yang perempuan kita cari tadi 9. 12 ditambah 9 berapa? 21. Nah, jadi jumlah seluruh siswa untuk kelas Turki ada 21 anak. Sampai sini paham ya? Jadi untuk mencari siswa perempuan artinya perbandingan perempuannya sebagai pembilang, sedangkan penyebutnya itu soal yang kita ketahui. Kalau misalkan laki-laki artinya di sini L gitu. Lanjut, yuk kita coba untuk soal berikut. Nah, bantu si Budi untuk menentukan perbandingan. Perbandingan banyak buah pir yang pertama dengan buah apel. Berapa sih perbandingannya? Dan selanjutnya, perbandingan banyak buah apel dengan semua buah yang ada. Dibandingkan ya. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, ada sebuah pabrik motor memproduksi motor berwarna biru sama merah setiap harinya. Perbandingan banyaknya produksi motor biru dengan motor merah itu perbandingannya 2/5. Artinya yang biru lebih sedikit pasti produksinya ya ketimbang yang merah. Jika dalam sehari pabrik membuat motor merah sebanyak 20, kalau misalkan ini dibuat seharinya 20, berapa seharinya yang dibuat oleh pabrik yang berwarna biru? Pakai cara yang kedua tadi ya. Kita lihat dulu perbandingannya, terus kita cari. Kalau misalkan yang kita cari itu biru, artinya perbandingan yang pembilangnya itu biru yang awal, yang bawahnya penyebutnya itu yang merah ya. Silakan untuk dicoba. Kalau misalkan masih bingung, ada kendala, nanti bisa kita berdiskusi di Telegram yang sudah disediakan. Ustadz ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.